penyidik ya, jelas. Jadi kalau penyelidikan itu menjadi penyidikan itu kita meriksa kembali. Karena kemarin itu kita klarifikasi. Jadi berita acara informasi kemudian masuk dari penyelidikan menjadi penyidikan itu menjadi BAP, berita acara pemeriksaan itu namanya. Jadi jelas ya, walaupun nanti dalamnya itu hampir sama, tapi pasti ada tambahan dari keterangan-keterangan sebelumnya. Itu. Dulu mah ngeliat kemarin Rasman Kalau dia untuk bilang sudah mau WA Kapolres, Kasat Reskrim dan Ibu juga di WA dia Iya. bilang wah ada sampai ada keseruan gimana Bu? Sampai dia mau kalau ada keseruan nanti ada mau dilaporin penyidik Bu gimana Bu? Jadi kalau dari kita, dari Polres Jakarta Selatan itu memang kita sesuai SOP, tahap-tahapannya kita jalani ya. Jadi setelah dilaporkan, kemudian kita tidak lanjuti, kita memeriksa seseorang itu dengan bersurat. Jadi kita tidak bisa melangkah begitu saja. Jadi sesuai dengan SOP itu yang kita berikan. Kemudian saya kasih humas, sebagai kasih humas pasti bertanya dulu, kemudian dari perintah pimpinan apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan ini sudah sesuai fakta yang ada berikan ya. Jadi kita tidak semena-mena, tidak segampang apa yang kita pengen gitu, tidak ada, karena kepolisian itu sesuai dengan ranahnya ya. Jadi kita hukum, jadi semua itu pasti sesuai dengan SOP. Itu saja. Berpikirnya orang kemudian pro dan kontra itu biasa, karena memang setiap orang tidak bisa disamakan pikirannya, tapi kita melihat faktanya saja. Apa yang saya berikan pasti sesuai fakta. Itu yang saya berikan. Sampai penyidik mau dilaporkan gimana tuh? Oh itu enggak, karena itu memang sah saja, enggak masalah, itu sah saja ya, karena memang kita juga saran pendapat itu kita sangat perlukan untuk apa? Untuk perbaikan dari kepolisian tentu. bukan selama ini dari kasus-kasus ya pelecehan terhadap anak atau anak-anak di bawah umur itu jarang sekali atau tidak pernah ada yang lepas dari jeratan hukum. Ya. Kalau untuk Fadel sendiri seperti apa Bu? Kan ini kan kalau dari kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya itu otomatis kan selalu kena dan masuk bui dan ini sepertinya agak Mengarah terlalu kepada juga. lama lah Bu dalam proses ini sendiri. Ya kalau di penyidik itu apalagi kasusnya sudah didalami. Dari penyelidikan menjadi penyidikan itu udah ada tahap sangat panjang, dari mulai visum, memeriksa saksi-saksi itu udah jelas. Itu SOP-nya jelas, di KUHAP juga jelas ya. 2 alat bukti udah ada. Ya, jadi kita menentukan penyelidikan menjadi penyidikan itu tidak semerta-merta, tidak tiba-tiba, tidak jam itu juga. Meriksa orang terus langsung kita menjadi penyidik, tidak ada. Jadi di situ kita mempunyai tahap-tahapan. Ya, jadi memeriksa orang, visum, kemudian juga saksi-saksi diperiksa. Itu memperjelas terang benerang ya di kasus ini. Nah, kemudian kalau memang ada unsur pidana kita naikkan ya, itu unsur pidana jelas. Kita duga yang melakukan. Nah, kemudian tugasnya penyidik yaitu mencari tersangka. Itu ada di penyidikan. Itu. Siapapun itu yang melakukan, itulah pasti yang tersangka. Itu jelas. Artinya tidak lama lagi status seseorang akan ditetapkan. Ya jika memang sudah semua diperiksa, semua sudah dijadikan sudah diambil keterangan, ya itu nanti wewenang penyidik. Nanti kita pasti update. Ya di kasus ini loh, ya di kasus yang dilaporkan ini. Apakah setelah dari pemeriksaan Nikita pada hari ini Bu akan ada pemanggilan secara langsung lagi untuk Fadel? Jadwal sekali lagi rekan-rekan, jadwal ada di penyidik. Karena memang semua sudah dipersiapkan untuk dipanggil kembali. Ya. Ada kemungkinan berapa lama Bu? Tidak lama lagi, karena memang mohon izin rekan-rekan ya, mungkin di sini, kemudian juga rekan-rekan semua, kasus di Polres Jakarta Selatan sangat banyak. Ya, jadi memang lebih cepat, lebih baik kasus ini. Karena memang kasus yang lain banyak sekali.
ya. Bu, Minta ini- doanya saja biar Bu, cepat penyidiknya. Kasman bisa kena saksi nggak sih Bu ketika dia ada kesan menghalang-halangi Bu? Kena saksi nggak sih? Ya kalau itu itu beda ya. Jadi itu jadi kalau kita menangani kasus yang dilaporkan ya. Kalau perkara yang lain nanti kita ulah kembali ya. Pasti kita update kalau yang lain. Tapi yang jelas kasus yang sekarang kita lagi meminta keterangan dari yang sudah kita minta keterangan yang dari penyidikan menjadi penyidikan ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Oke. Siap. Apakah dengan ini kan ancaman hukumannya tidak main-main ya Bu? 5 sampai 15 tahun. Nanti akan kemungkinan ada penahanan sementara. Oh, jadi kalau di kasus ini ini setelah tahu siapa yang melakukan, pasti memang kemudian jelas dengan fakta-fakta ada ya, tidak main-main dengan yang ada, terus sudah menentukan orang atau dari status orang sudah menjadi tersangka, kita pasti ditindak ya, pasti ditindak. Karena memang Pasti 5 ditahan tahun ya? itu pasti ditahan. Pasti ditahan ya. Pasti ditahan. Setelah tersangka kan. Kalau memang sudah menjadi tersangka, ya pasti ditahan. Dalam waktu minggu ini kan ada pemanggilan. Oh itu nanti. Segera ya Bu ya. Segera. Penyidik. Polisi segera kan. Ya pasti dalam waktu dekat ya Bu. Kalau waktu dekat orang namanya penyidik itu pengennya cepat kasus ini karena apa? Kasus yang lain menunggu. Ya. Mungkin. Oke, siap.